Palagan Ambarawa atau Perang Ambarawa adalah peristiwa perlawanan rakyat terhadap sekutu yang terjadi di Ambarawa, sebelah selatan Semarang, Jawa Tengah. Pertempuran ini merupakan salah satu pertempuran terbesar melawan sekutu. Tokoh yang berperan merupakan tokoh-tokoh besar seperti Kolonel Sudirman sebagai pemimpin perang, Mayor Ahmad Yani, Mayor Soeharto, hingga Letnan Kolonel Gatot Subroto, dan masih banyak lain tokoh besar yang berperan. Kronologi pertempuran di Ambarawa itu bermula pada tanggal 20 Oktober 1945. Brigade Artileri dari Divisi ke-23 Militer Inggris di bawah pimpinan Brigadir R.B.W. Battle mendarat di Semarang dengan maksud hanya mengurus tawanan perang yang berada di Jawa Tengah. Tentu saja itu hanya modus atau modal dusta. Niat tersebut hanya akal-akalan tentara sekutu saja, karena kedatangan sekutu ini tentu diboncengi oleh Nika atau serdadu Belanda yang niat utamanya ingin menjajah ulang Indonesia. Kedatangan sekutu ini mulanya disambut baik. Bahkan Gubernur Jawa Tengah Mr. Wongsonegoro menyepakati akan menyediakan bahan makanan dan keperluan lain bagi kelancaran tugas sekutu. Ia juga memperbolehkan untuk mengevakuasi 19.000 interniran atau warga-warga Belanda yang berada di Kem Banyubiru, Ambarawa, dan Magelang. Mungkin karena merasa punya teman baru kali ya, karena penindasan dan kekejaman Jepang bisa dikalahkan oleh sekutu. Jadi Pak Gub ini berbaik sangka. Kemudian pihak sekutu pun berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Namun tentu saja itu hanya janji manis belaka. Namun ketika pasukan sekutu dan Nika sampai di Magelang untuk membebaskan para tawanan perang, justru para tawanan tersebut malah dipersenjatai lengkap dengan seragamnya. Sekutu menunjukkan sikap bermusuhan terhadap masyarakat Indonesia. Mereka berbuat banyak kekacauan seperti meludahi masyarakat, menempeleng, bahkan sekutu berani bertindak untuk mencoba melucuti senjata tentara keamanan rakyat dan membuat banyak kekacauan lain. Hal ini tentu saja menimbulkan kemarahan dari pihak Indonesia. Keramahan yang diberikan kepada sekutu saat pertama kali datang ke Semarang malah dibalas dengan pengkhianatan. Keadaan tentu menjadi memanas. Pada tanggal 28 Oktober 1945 pukul 5 pagi, TKR Resimen 1 Kedu pimpinan Letkol M. Sarbini beserta bala bantuan dari rakyat dan pemuda, BKR juga di sana ada, dan Laskar Pejuang lain membalas tindakan semena-mena dan kekurang ajaran sekutu dengan mengepung tentara sekutu dari segala penjuru. Pihak Indonesia merangsek menyerang markas-markas komando secara serentak. Pertempuran pecah di Magelang. Pertempuran berlangsung sengit. Laskar-laskar pejuang dan tentara berjuang tanpa gentar hingga serangan itu membuahkan hasil, bisa memukul dan mendesak pihak sekutu di Magelang sampai di ujung kekalahan. Banyak korban berjatuhan baik dari pihak Indonesia maupun pihak sekutu. Sadar akan potensi kekalahan, pihak Kolonel Edward atau sekutu kemudian meminta bantuan Presiden Soekarno untuk berunding dengan Brigadir Battle di Magelang untuk mengkondisikan keadaan. Pertempuran sempat berhenti setelah kedatangan Soekarno pada tanggal 2 November 1945 untuk melakukan perundingan. Dengan hasil antara lain, pihak Inggris akan tetap menempatkan pasukannya di Magelang untuk melakukan kewajibannya melindungi dan mengurus evakuasi warga negara mereka sekaligus tawanannya. Kedua, jalan raya Magelang-Ambarawa terbuka bagi lalu lintas Inggris maupun Indonesia. Ketiga, Inggris tidak akan mengakui aktivitas Nika dalam badan-badan yang berada di bawah kekuasaannya. Namun, singkat cerita, brengseknya udah capek-capek berunding, menguras pikiran, meluangkan waktu, ongkos, dan tenaga. Lagi-lagi, hasil perundingan dihianati. Kepercayaan rakyat diciderai kembali dengan banyak pelanggaran yang dilakukan sekutu hingga memicu banyak konflik. Serangan-serangan kembali terjadi, kontak senjata terus bermunculan.
Pagi hari 20 November 1945, pasukan sekutu secara diam-diam bergerak dari Magelang menuju ke Benteng Ambarawa. Kota itu dianggap penting secara strategis karena memiliki barak militer dan fasilitas pelatihan yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Namun, Resimen Kedut Tengah di bawah pimpinan Letkol M. Sarbini segera mengadakan pengejaran. Dalam gerakan tersebut, tentu saja tentara sekutu mendapatkan banyak perlawanan dari rakyat dan pejuang di setiap daerah yang mereka lalui. Dari arah Magelang, pasukan TKR Divisi 5 Purwokerto di bawah pimpinan Imam Androngi melakukan serangan fajar. Serangan ini bertujuan untuk memukul pasukan Inggris yang berkedudukan di Desa Pingit. Pasukan Imam pun berhasil menduduki Pingit. Di Desa Jambu, sekutu dihadang oleh pasukan angkatan muda di bawah pimpinan Oni Sastrodihardjo yang diperkuat oleh pasukan gabungan dari Ambarawa, Suru, dan Surakarta. Karena penghadangan itu, Inggris kemudian meminta bantuan dan mendatangkan pesawat-pesawat udara Air Force, yaitu pesawat P-51 Mustang yang dikerahkan bertempur untuk melindungi sekutu dari serangan para pejuang Republik. Pertempuran terus berkobar. Pasukan Inggris melakukan pengeboman terhadap kampung-kampung di sekitar Ambarawa. Bersama pesawat udara Mustang P-51 buatan Amerika, pertempuran kemudian melebar ke desa-desa lain di sekitar Ambarawa. Pesawat milik Air Force Inggris menyerang pemukiman penduduk. Namun dengan semangat juang, pesawat Mustang P-51 atau mereka sebut sebagai Cocor Merah berhasil ditembak pasukan TKR. 26 November 1945, saat komando pertempuran telah diserah terimakan dari Mayor Imam Androngi kepada Letkol Isdiman, Letkol Isdiman berusaha membebaskan kedua desa tersebut. Tapi Letnan Kolonel Isdiman sayangnya gugur terlebih dahulu terkena berondongan dari pesawat P-51 Mustang di desa Kecamatan Jambu, yang sebagian versi menyebutkan beliau sempat dirawat 1 hari sebelum akhirnya meninggal. Sejak gugurnya Letkol Isdiman, Komandan Divisi 5 Banyumas yaitu Kolonel Sudirman marah besar. Kolonel Sudirman merasa kehilangan seorang perwira terbaiknya. Kemudian, sang kolonel turun langsung ke lapangan untuk memimpin pertempuran di Ambarawa. Kehadiran Kolonel Sudirman memberikan napas baru kepada pasukan-pasukan Republik, membuat para pejuang semakin percaya diri. Selain itu, persenjataan yang dimiliki oleh Satuan Kolonel Sudirman pada saat itu merupakan yang paling lengkap. Merupakan senjata rampasan dari tentara Jepang, walau memang tidak seimbang jika dibandingkan dengan sekutu. Ditambah dengan perlengkapan perang tank-tank Stuart. Namun, para pejuang tidak gentar sedikit pun menghadapinya. Pada tanggal 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengadakan rapat dengan para komandan sektor TKR dan Laskar. Koordinasi dilakukan di antara komando-komando sektor dan pengepungan terhadap musuh dilakukan agar semakin ketat. Kolonel Sudirman, Kepala Tentara Keamanan Rakyat Divisi 5 Banyumas sebagai komandan utama, serta komandan besar dari unit lain seperti Gatot Subroto, Divisi 5 Purwokerto, Letkol M. Sarbini, Mayor Sarjono, Batalion 8 Divisi 3 Surabaya, termasuk Mayor Suharto dari Batalion 10 Divisi 9 Yogyakarta. Berdasarkan dari laporan para komandan sektor, Kolonel Sudirman menyimpulkan bahwa posisi musuh sudah terjepit. Maka perlu segera dilancarkan serangan terakhir, yaitu serangan dadakan dilakukan serentak dari semua sektor. Tiap-tiap komandan sektor memimpin serangan langsung. Para pasukan badan-badan perjuangan Laskar pun disiapkan sebagai tenaga cadangan. Taktik yang akan digelar oleh Kolonel Sudirman adalah taktik Supiturang. Pada tanggal 12 Desember 1945, pukul 4.30 pagi, serangan mulai dilancarkan. Pembukaan serangan dimulai dari tembakan mitraliur terlebih dahulu, kemudian disusul oleh penembak-penembak senapan karabin. Pertempuran berkobar di Ambarawa, 1,5 jam pertempuran berlangsung. Jalan raya Semarang Ambarawa kemudian dikuasai oleh kesatuan-kesatuan TKR dalam kurun 1,5 jam tersebut.
Pertempuran Ambarawa berlangsung sangat sengit. Kolonel Sudirman langsung yang memimpin pasukan menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung dan dicepit dari dua arah. Suplai dan komunikasi sekutu dengan pasukan induknya diputus sama sekali. Setelah bertempur selama 4 hari, serangan terus-menerus digencarkan sepanjang Ambarawa. Bala bantuan terus mengalir dari Yogyakarta, Surakarta, Salatiga, Boyolali, Kudus, Purwokerto, Magelang, Semarang, dan daerah lain yang tidak ingin ketinggalan memperjuangkan jengkal demi jengkal tanah Indonesia. Suara bising tembakan tidak pernah berhenti. Lontaran mortir, bom, dan asap mesiu membumbung di langit Ambarawa. Semangat juang para pejuang tidak pernah padam. Mereka silih berganti terus melapis kekuatan demi menjalankan taktik Kolonel Sudirman dan mengepung tentara sekutu hingga mereka sengaja digiring pada satu celah lubang jarum, dan di sanalah pasukan sekutu dipukul mundur dan langsung diusir menuju ke Semarang. Pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran pun berhasil dan Indonesia berhasil merebut Ambarawa. Korban tentu saja berjatuhan dari kedua belah pihak. Diperkirakan 2.000 pejuang Indonesia gugur dalam pertempuran ini dan 100 korban meninggal dari pihak sekutu. Bahkan pihak sekutu tidak bisa mengurus jenazah-jenazah rekan mereka karena desakan pasukan Indonesia untuk segera mengusir mereka dari tanah Ambarawa. Tanggal 15 Desember kemudian diperingati sebagai Hari Juang Kartika Infanteri Korps Angkatan Darat Indonesia.